Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, saya admin mewakili Bapak Alit Sentanu akan memperkenalkan aplikasi rapot kurikulum merdeka versi Pro tahun 2024. Bapak Ibu guru hebat yang sudah menggunakan aplikasi rapot kurikulum merdeka dari Alit Sentanu, agar tidak lagi menggunakan aplikasi rapot versi 3 dan beralih menggunakan aplikasi rapot versi Pro tahun 2024. Dikarenakan aplikasi rapot sebelumnya sudah digunakan selama 1,5 tahun sejak berlakunya kurikulum merdeka dan terdapat beberapa perubahan menyesuaikan dengan petunjuk teknis yang baru. Untuk mendapatkan aplikasi, dapat menghubungi nomor WA pengembang yang ada pada deskripsi video dan juga sudah terdapat pada aplikasi. Bapak Ibu guru hebat, adapun perbedaan yang terdapat pada aplikasi rapot versi Pro dengan aplikasi rapot sebelumnya itu terdapat pada output nilai. Bisa dilihat di rapot akhir. Ada beberapa update di sini pada rapot akhir intrakurikuler, terutama pada penulisan judul, laporan hasil belajar atau rapor. Begitu juga pada penyesuaian format di identitas peserta didik dan beberapa bagian lainnya. Selain itu, perubahan yang paling mendasar terdapat pada rapot project. Di sini bisa Bapak Ibu lihat. Pada penilaian project, itu dimensi sudah tidak ada atau dihilangkan menyesuaikan dengan juknis terbaru sehingga penilaiannya menjadi lebih ringkas dari sebelumnya. Begitu juga pada penilaian subelemennya, terdapat perubahan butir penilaian menjadi mulai berkembang atau MB, sedang berkembang SB, berkembang sesuai harapan BSH, dan sangat berkembang SAB. Bapak Ibu, hal yang terpenting yang perlu Bapak Ibu lakukan saat menggunakan aplikasi rapot versi Pro tahun 2024 ini, itu adalah aplikasi wajib dibuka dengan Microsoft Office Excel, bukan dengan WPS Office. Jadi pastikan yang terinstal pada laptop Bapak Ibu itu sudah Microsoft Office ya. Kemudian poin lainnya itu mengaktifkan makro saat menggunakan aplikasi. Jadi memaksimalkan kerja aplikasi saat makro sudah aktif. Karena jika makro sudah aktif, klik kanan tidak berfungsi. Jadi akan meminimalisir kesalahan pengguna dalam melakukan cut dan drag data. Selain itu, pengguna juga dilarang menggunakan Ctrl+V atau paste data agar format terkunci dari data sumber tidak terbawa ke aplikasi. Jadi Bapak Ibu sudah disediakan fasilitas copy dan paste pada ribbon atas. Jadi saat melakukan copy dan paste data, gunakan fasilitas yang ada pada menu. Bapak Ibu guru hebat, di sini saya ingin memperkenalkan bagian-bagian yang akan Bapak Ibu lengkapi saat menggunakan aplikasi. Kita mulai dari data utama. Jadi saat menggunakan aplikasi itu melakukan input data mulai dari data utama dari profil sekolah. Nanti Bapak Ibu lengkapi profil sekolah dengan mengisi identitas yang ada di sini. Kemudian lengkapi identitas siswa dengan mengisi NIS, NISN, nama, panggilan itu wajib diisi, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan sebelumnya, alamat peserta didik, nama orang tua, pekerjaan orang tua, alamat orang tua, dan lain sebagainya itu dilengkapi. Dan pada kolom agama itu penting
Agama dipilih dari list drop-down yang disiapkan, jadi tidak diketik manual, tapi dipilih dari list drop-down yang sudah disiapkan. Setelah lengkap identitas siswa, Bapak Ibu lanjut ke mapel dan bobot. Di sini diisi dengan nama muatan lokal. Kemudian masuk ke TP mapel. TP mapel sudah difasilitasi, sudah disiapkan. Namun untuk TP muatan lokal itu disesuaikan dengan muatan lokal yang ada di daerah masing-masing. Jadi ini masih kosong karena Bapak Ibu yang akan mengisi disesuaikan dengan daerah masing-masing. Lanjut ke TP agama, di sini juga sudah difasilitasi dengan semua agama. Jika sudah, langsung masuk ke tab input nilai. Di sini Bapak Ibu mulai melakukan penilaian. Lakukan input nilai itu pada kolom yang berwarna putih. Jadi, jangan mengisi nilai pada kolom yang berwarna merah. Itu dilakukan untuk semua mapel. Kemudian, setelah selesai di input nilai, Bapak Ibu lanjut ke catatan siswa. Di sini ada bagian ekstrakurikuler, itu diisi ekstrakurikuler yang diikuti siswa, begitu juga deskripsinya. Deskripsinya diambil atau diisi sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh pembina ekstrakurikuler. Kemudian ada catatan guru, absensi, keterangan naik atau lulus. Nah, setelah mengisi dan melengkapi di catatan siswa, Bapak Ibu lanjut ke tab output nilai. Pada tab output nilai, di sini otomatis terisi jika Bapak Ibu sudah mengisi dari data utama, dari input nilai, dan juga catatan. Jadi otomatis terisi pada tab output nilai, pada rekap, kemudian pada rapor tengah semester, dan rapor akhir. Kemudian setelah itu kita lanjut ke rapor project. Pada rapor project, Bapak Ibu nanti mulai dari skenario project, kemudian ke penilaian project, dan ke catatan proses project. Jadi, untuk project 1, project 2, dan project 3 itu dilakukan sama prosedurnya, mulai dari skenario project, penilaian project, dan catatan proses project. Nah, Bapak Ibu, pada aplikasi ini difasilitasi dengan raport project semesteran. Ya, jadi jika Bapak Ibu ingin membagikan rapor project per semester, itu juga sudah disiapkan, difasilitasi. Namun, jika Bapak Ibu juga akan membagikan rapor project per tahun, jika akan membagikan per tahun juga sudah difasilitasi dengan rapor project tahunan dengan 2 project dan rapor dengan 3 project. Jadi sudah sangat fleksibel Bapak Ibu ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di lapangan. Apabila nantinya Bapak Ibu guru hebat mengalami kendala saat melakukan atau saat menginput data, di sini di halaman utama sudah ada tulisan petunjuk wajib dibaca. Nah, Bapak Ibu bisa klik, nanti akan muncul petunjuk penggunaan aplikasi raport. Di sini tersedia link-link video-video tutorial terkait dengan penggunaan aplikasi raport versi Pro tahun 2024. Ya, selain itu, pada Ribbon juga sudah ada tutorial raport intra, tutorial raport project, sudah ada yang langsung link ke YouTube. Namun pada bagian ini masih tutorial raport versi 3, namun bisa digunakan
di rapor versi Pro karena pengisiannya hampir sama. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat menemukan petunjuk-petunjuk ini pada deskripsi video YouTube. Caranya Bapak Ibu buka YouTube. Nanti dicari bagian deskripsi, nanti ada tulisan lainnya, itu diklik agar semua petunjuk bisa terlihat. Nah, di sini sudah terlihat Bapak Ibu ya, bagaimana cara mengatur halaman rapot intra, dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu bisa lihat lebih jelasnya di sini. Baik, sekian perkenalan singkat tentang aplikasi rapot versi Pro tahun 2024. Tetap sehat dan semangat Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih.